Mas Alvin punya confidence yang sama terhadap Garuda? Saya mencermati apa yang dilakukan oleh direksi Yang baru, Pak Irfan? Mereka luar biasa. Luar biasa berat ya Pak? Saya bilang Pak Irfan, hanya orang gila yang mau jadi direktur Garuda pada saat seperti ini. Bukan cuma Pak Irfan, terutama. Jadi udah merdeka nih sekarang nih, udah independen lah ibaratnya. Tapi boleh tanya nih Pak, hubungannya nih dengan Bapak dulu pas masih di DPR. Minum dulu Pak biar relax. Stres saya ditanyain begitu. Sampai menteri pun kalau kami panggil untuk diminta keterangan tidak datang, 2 kali panggil tidak datang, kami bisa panggil paksa. Wih, powerful juga. Iya, makanya saya baca itu boleh juga. Ombudsman powerful juga. Penerbangan keluar dari Jakarta mahal karena semuanya mau mudik. Tapi kalau ada orang mau terbang ke Jakarta murah karena pesawatnya ke Jakarta kosong. Demikian juga ketika arus balik, terbang dari Jakartanya keluar murah, ininya baliknya mahal. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita melihat kok terbang ke Kuala Lumpur murah dibanding ke Medan. Ya, dibanding ke Medan. Harus lihat dulu murahnya itu apakah tersedia sepanjang tahun selalu harganya segitu? Enggak juga. Enggak mungkin. Iya. Jadi ada masanya murah. Karena dia lagi keluarin subkelas itu. Betul. Nah, itu nyari harus hunting juga. Kadang-kadang Jakarta Kuala Lumpurnya murah, Kuala Lumpur Jakartanya mahal dan sebaliknya. Gitu Mas. Seru nih bisnis penerbangan nih. Nah, oke. Terus terakhir tuh yang ada berhubungan dengan komponen tiket. Kabarnya bensin Mas Alvin itu hampir 50% ya menjadi komponen pembentuk tiket itu benar nggak? Aftur itu sekitar 35% dari biaya operasi pesawat. Karena ya yang paling gede single cost terbesar adalah bahan bakar. Bahan bakar aftur. Ya. Contoh saja Boeing 737 Airbus 320. 1 jam bakarnya berapa liter? Berapa? 3.000 liter. 3.000 liter per jam. Yes. Ini per jam ya, bukan per terbang ya? Per jam, pokoknya even dia parkir di situ aja itu. Rata-rata segitu. Pesawat belum terbang aja udah nyala itu ya? Oh iya. Boeing 777 ini pengakuan dari, bukan pengakuan, curhatnya di rute maskapai penerbangan. Pak, airline kami mengoperasikan Boeing 777. Soekarno-Hatta itu kan ada 3 runway. Nah, kami ini operate-nya di Terminal 3 karena internasional. Itu kan di sebelah utara. Itu kalau take off-nya dikasih runway yang selatan, jauh nangis ya? Kami Pak. Nangis itu. Harus nyebrang dulu. Itu udah berapa liter? Berapa ribu dolar yang kami bakar. Belum lagi nanti kalau antre lagi. Makanya mereka mati-matian minta kalau bisa yang di Terminal 3 itu terutama pesawat gede ya menggunakan runway yang utara, jangan runway selatan gitu. Makanya saya ingat kadang-kadang kalau Terminal 3 itu ada gate yang kayaknya jauh banget gak nyampe-nyampe. Itu karena dia hemat biaya kali ya berarti ya. Nah itu juga iya. Ngatur ya Pak ya, bener ya. Gate itu juga ada nilainya juga. Makanya LCC low cost itu biasanya akan cari gate yang jauh-jauh, agak di ujung. Dan juga pesawatnya tidak menggunakan Garbarata karena Garbarata itu ada sewanya. Bayar juga. Lagi nih. Bayar lagi. Bukaka nih. Bukaka itu yang bikin. Yang bikin. Tapi operatornya kan pengelola bandara. Jadi pakai Garbarata itu ada ongkosnya juga. Jadi pesawat begitu mendarat itu kena landing fee. Oke. Landing fee berdasarkan bobot maksimum. Jadi pesawatnya kosong pun kena bobot maksimum. Kemudian ada parking fee, parkirnya. Nah, kalau pakai Garbarata kena sewa Garbarata lagi. Betul.
Oh, kalau yang ujung-ujung itu nggak pakai garbarata. Makanya kadang-kadang kita ke bandara kok jalan kaki, kadang-kadang naik garbarata. Nah, itu bonus supaya sehat. Gitu. Bonus supaya alias menghemat biaya maskapai. Itu. Kemudian juga ruang tunggu keberangkatan itu ada harganya juga kan. Lounge-nya itu. Lounge-nya itu. Jadi kadang-kadang kita udah masuk pesawat, kemudian pesawatnya ada trouble gitu kan. Kenapa nggak diturunkan? Kenapa dibiarin di pesawat? Karena kalau turun bayar lagi. Oh, mendingan biarin aja di sana. Ya. Tapi bakar bensin, ngelayan AC kan? Enggak. Nah, gini, pesawat itu bukan berarti ketika AC hidup, mesin pesawat hidup. Yang hidup bisa EPU-nya, Auxiliary Power Unit, itu seperti genset. Listriknya ya? Yang di bagian ekor pesawat. Atau bisa pakai ground power unit. Makanya dinginnya beda ya Pak? Nah, AC-nya juga bisa pakai ground unit. Ketika akan berangkat, ini semua dilepas, baru pesawat menggunakan dayanya sendiri. Oh, I see. Kalau nggak gitu boros banget. Memang saya kadang-kadang kerasa kok nggak dingin kalau parkir ya, belum terbang-terbang Pak. Ya. Terus agak bau-bau gimana gitu. Tuh ya Pak. Nah ini juga perlu diketahui juga ya yang sering terbang. Yeah. Kenapa ketika pesawat belum terbang AC-nya nggak dingin? Yes. Jadi AC pesawat ini ada mengambil udaranya dari mesin pesawat. Dari luar. Dari luar. Itu yang dinamanya kan bleed air. Bleed air ini semacam kalau ada sungai kita sudet sedikit udaranya masuk. Nah dari sini baru didinginkan baru masuk ke sini. Nah ketika akan take off terutama ini bleed air ini ditutup. Seluruh pergerakan udara untuk mendorong mesin. Makanya mungkin pada saat itu kalau udara pas panas AC-nya jadi kurang dingin. Iya. Itu. Nah setelah di atas lagi take off itu pesawat itu menggunakan full power itu hanya pada saat take off. Begitu sudah mencapai ketinggian sudah sebetulnya sampai 2000-3000 feet pun sudah tidak perlu full power lagi, udah dikurangi. Itu udah lebih hemat bensin lah sebenarnya. Ya, makin tinggi ya. Menghemat juga. Karena pesawat tidak perlu juga sampai climbingnya itu sampai 5.000 feet per menit. Biasanya kan dijaga antara 2.000-3.000 feet per menit. Udah positif climb. Udah. Katanya makin tinggi makin hemat after tuh Pak. Benar nggak tuh Pak? Iya, karena makin tinggi udaranya makin tipis. Gesekan jadi hambatannya berkurang. Betul. Ya? Jadi di atas 10.000 itu tidak, oksigennya sudah sangat tipis. Ini menarik lagi. Makanya kalau kita ambil air minum ini penuh ya, di atas kita minum, tinggal setengah gitu kita tutup lagi. Ketika pesawat mendarat, ini akan penyok. Kenapa? Mas nggak percaya nanti next time terbang coba deh. Even kita tutup? Ditutup. Jadi kayak dia kena kompres tekanan gitu? Ya, jadi kabin pesawat ini tekanan udaranya diatur. Di setting seperti pada ketinggian 6.000 sampai 8.000 kaki. Walaupun kita terbangnya 30.000 kaki. Kenapa? Supaya tubuh kita ini juga tidak terlalu melar. Sebab makin tinggi tekanannya makin rendah. Ketika tekanan rendah, tubuh kita ini makin melar kan. Oh, itu botol itu ya, swelling gitu ya. Ketika kita minum ini, ada udara di dalam, kita tutup. Tekanannya adalah tekanan 6.000 sampai 8.000 kaki. Ketika kita kembali ke darat, pintu dibuka, tekanan udaranya lebih besar kan daripada 6.000 8.000. Makanya ini penyok. Oh, saya harus tes tuh. Itulah yang bikin kita kadang-kadang bindeng ya. Yes. Oh, baru itu tahu jadi ketika kita. pesawat mulai terbang itu kan kelihatan AC-nya nyentor. Itu bukan sekedar AC nyentor, itu masukkan tekanan udara di dalam kabin. Nggak berasa ya kita ya. Itu. Maka dari itulah ketika terjadi kebocoran oksigen atau tekanan udara, itu masker turun. Karena apa? Itu terjadi pada ketinggian mungkin 20-30 ribu kaki. Kalau ini benar-benar bocor, tidak cukup oksigen untuk kita bernafas. Dan yang paling bahaya adalah hipoksia atau kekurangan oksigen
Itu kita nggak sadar, tahu-tahu kita udah pingsan aja ya. udah ngantuk, udah apa, itu bahaya. Maka ketika terjadi dekompresi ini turun, plak. Dan turun segera dipakai. Dan ketika terjadi dekompresi, pilot harus segera menurunkan pesawatnya ketinggiannya sampai di bawah 10.000 kaki. Itu yang terjadi pada SQ321. Dia kena turbulensi turun masker, langsung turun. Itu. Dan kemarin ini ada Korean Air juga, dia langsung turun di bawah 10.000. Ketika masker turun langsung pakai, jangan tunda lagi. Karena setiap detik itu sangat berharga. Ketika kita berada pada ketinggian 30.000 kaki dan bocor, dalam waktu 10 detik kita bisa kehilangan kesadaran. Jadi ketika itu turun langsung pakai. Cepet loh 10 detik loh. Jangan tunggu-tunggu, makanya kan instruksinya pakai baru kita membantu orang lain. Ya. Dan kenapa pilot harus cepat menurunkan ketinggian? Karena oksigen yang tersedia itu hanya bertahan 15 menit. Jadi pilot dalam waktu 15 menit harus ke bawah. Pesawatnya di bawah 10.000 kaki. Seru juga nih jadi pilot nih. Ya. 15 menit cukup lah Pak ya? 15 menit cukup. Tanpa kena G-force ya? Pelan-pelan aja ya? Ya agak terasa juga sih. Karena kalau normal desain itu kan 2.000-3.000 feet per menit. Ini seperti kemarin sampai 6.000 feet per menit. Gitu. Agak berasa melayang lah berarti. Ya bayangin dari 30.000 kaki ke 10.000 kaki, 20.000 kaki kan. Nggak kebayang sih Pak, belum pernah saya. Itu sih kayak naik jet coaster kayaknya kalau bayang saya. Enggak sampai segitu sih. Enggak ya? Enggak sampai segitu sih. Jangan sampai lah Pak. Itu ya, udah pasti jantungan itu. Pak Mas Alvin. Nah, hubungannya masih ada dengan pesawat. Ya. Jadi kan ternyata kalau kita terbang ke atas, makin terbang ke atas katanya afturnya lebih hemat. Dan ternyata memang begitu. Iya. Nah ini terbang ke atas ada hubungannya dengan tarif batas atas atau TBA. Iya. Kan teman-teman banyak yang bilang katanya tarif batas atas harus dirubah. Kita cek peraturan, ternyata memang ada peraturan menteri. Peraturan menterinya itu bikin Kepmen ya, keputusan menteri turunannya. Ya, PM. Apa? Peraturan menteri. Peraturan PM. Permennya ya. Ya. Nah permennya itu dia bilang bahwa kita bikin TBA tarif batas atas, tarif bawah-bawah, ini aturan mainnya. Ya. Dan ini kita akan review tiap 6 bulan sekali. Kalau nggak salah tahun 2019 tuh keluar tuh zamannya Pak Jonan ya. Iya. Menhubnya tuh Pak. Belum. Pak Jonan 2019 sudah Pak Budi Karya. Oh Pak Budi ya. Sampai sekarang katanya nggak dirubah-rubah. Ya. Akibatnya kita masih sebetulnya pakai terbang dengan asumsi tarif batas atas berdasarkan harga aftur yang waktu itu 9 ribuan Pak. Iya. Wah. Ya. Itulah sebabnya sudah sangat mendesak itu direvisi. Bukan hanya harganya ya, tapi juga metodenya. Metode penghitungannya. Ya, metodenya begini. Untuk TBA TBB sekarang ini masih dihitung jarak Jakarta ke Kuala Namu. Jaraknya sekian kilometer, terbangnya kurang lebih sekian menit, klak udah gitu. Nah, ini yang sudah outdated, udah ketinggalan. Karena apa? Tidak memperhitungkan total block off, block on-nya. Engine on, engine off-nya itu seberapa. Kenapa penting itu dimasukin? Karena antrean di bandara itu harus diperhitungkan. Tadi saya sampaikan kan, begitu engine on, ini jalan udah bensin nih. Ini afturnya udah dibakar terus. Kadang-kadang antre take off, antre landing, ya. Kemudian juga terbang ini kan nggak langsung Jakarta langsung ke Kuala Namu garis lurus. Kadang-kadang harus muter dulu. Belok-belok ya. Ya kan ada prosedurnya dan sebagainya. Sampai sana pun belum tentu bisa langsung mendarat. Betul. Kadang holding juga. Nah, ini yang harus diperhitungkan. Kadang-kadang juga ada
bandara-bandara itu yang single corridor. Single corridor itu keluar masuk hanya satu arah, nggak bisa ke arah yang sebaliknya. Karena udah mungkin satu ada runway, bukit satu koridor pula. Ya, single corridor. Nah itu kan harus muter dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi ada formulasinya dan sebetulnya sudah lama dibahas dengan Kementerian Perhubungan, terutama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sudah ketemu sih formula barunya. Ya formula barunya bagaimana cara menghitung yang fair. Sudah juga diajukan tapi menterinya belum mau. Karena takut inflasi kali Pak. Ya saya nggak tahu karena saya bukan menterinya. Nggak usah berasumsi menurut Mas Alvin. Itu ya. Nah tarif batas atas, tarif batas bawah ini menarik karena tarif batas atas memang amanat undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 1 2009 itu ada untuk melindungi konsumen, ada tarif batas atas khusus untuk rute domestik dan kelas ekonomi. Kalau kelas bisnis nggak, terserah mau dijual berapapun. Kalau full service? Mau full service. Nah ini ada full service, kemudian medium dan yang LCC. LCC. Kalau full service ini boleh charge 100% dari TBA. Tarif batas atas. Oke. Yang medium ini 90%. Yang LCC 85% nggak salah. Jadi kalau TBA-nya ini 1 juta, yang medium service ini paling tinggi hanya boleh 900.000, yang LCC paling tinggi hanya boleh 850.000. Itu. Tapi itu pun nggak cukup Pak. Kalau sekarang nggak nutup. Tadi saya juga ada yang tanya, Pak, kalau ini TBA diturunkan lagi, bagaimana? Gimana? Mungkin nggak airlines itu kemudian memangkas ini dipotong, itu dipotong. Jangan-jangan nanti safety-nya yang kena. Betul. Sejauh nalar, airlines tidak akan berani memangkas safety. Pertama, hampir semua pesawat yang dioperasikan itu adalah pesawat sewa, bukan dimiliki sendiri. Pemilik pesawatnya pasti ngawasi. Semua pesawat yang dioperasikan wajib diasuransikan. Asuransinya pasti ngawasi. Ketiga, regulatornya pasti juga ngawasi. Benar juga. Jadi kalau polisinya banyak ya. Iya, jadi kalau mengenai perawatan pesawat itu sangat sulit untuk mangkas di sana. Dan kalau sampai terjadi kecelakaan dan terbukti bahwa itu adalah kesalahan maintenance dari airline, sangat berat konsekuensinya. Apa yang bisa dilakukan adalah mengurangi kenyamanan, pelayanan dikurangi, frekuensi terbang dikurangi. Kalau tadinya sehari terbang 5 kali, mungkin sekarang terbang cukup 2 kali. Berkurang dong penghasilan. Dan untuk rute-rute yang tidak menguntungkan, tutup sama sekali. Dan inilah sekarang yang sedang terjadi, beberapa rute tutup. Banyak kepala daerah yang komplain tuh saya tahu. Betul. Di daerah-daerah. Ya. Dan kalau menurut saya wajar aja karena nggak mungkin kita disuruh bisnis rugi kan Pak? Betul. Bahkan kepala-kepala daerah itu menyampaikan, udah mendingan kalian naikkan harga, tapi ada penerbangan. Tapi airline-nya nggak berani naikkan harga. Kalau kami naikkan harga, kena semprit juga, kena denda. Ya beginilah. Ada solusi bagus tuh Pak, saya dengar dari bandara di Sampit, bandara kecil. Itu rupanya mereka pakai APBD mensubsidi penerbangan yang ada di sana. Saya nggak tahu apa ada daerah lain coba, tapi itu menurut saya cukup revolusioner tuh. Sebetulnya bukan cuma di sana, itu umum itu ya. Subsidi ya, tapi bilangnya block seat. Block seat itu seperti guaranteed revenue. Ada nggak ada penumpang, kita sekian kursi terjual. Itu pernah juga dilakukan beberapa kabupaten di daerah Purbalingga. Bandara Jenderal Sudirman itu, karena penumpangnya sedikit, dia block seat kabupaten itu. Di sana urunan block seat, tapi mau bertahan berapa lama begitu terus. Ya akhirnya nggak tahan juga, stop juga, karena penumpangnya nggak ada. Jadi banyak bandara juga, ya maaf saya mengkritisi bandara di-upgrade, dibangun tanpa memperhitungkan
bagaimana nanti menghidupi bandara ini, penumpangnya berapa banyak, kebutuhan penumpangnya, terbangnya kemana, frekuensinya, pola perjalanannya seperti apa, itu kan harus dipikir semua. Ya. Daya belinya juga belum tentu. Betul. Makanya saya tahu ada beberapa kali kita mau ke Pulau Enggano tuh Pak di Bengkulu. Saya bingung kok kadang-kadang bisa ke sana, kadang-kadang ternyata kontraknya belum diperpanjang Pak Susi Air sama Pemprovnya di situ saya baru jadi hidup di pulau-pulau itu harus bergantung banget ya sama pesawat-pesawat perintis ini. Kalau nggak ada kontrak Pemda nggak bakal ada tuh Pak jalan pesawat. Betul. Dan itu juga ada yang disubsidi oleh APBN yang kita sebut sebagai rute perintis. Rute perintis adalah rute-rute yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi secara komersial tidak menguntungkan. Sehingga negara yang hadir disubsidi. Di daerah mana Pak? Terutama di wilayah timur. Indonesia Timur ya. Saya ada kepikiran gini loh, Mas Alvin. Jadi saya ada kepikiran. Mas aja. Saya lebih suka dipanggil Mas, apalagi kalau yang manggil cantik itu. Suruh balik lagi, Man. Kita ini, Mas Alvin mau ngomong bisnis di pariwisata. Ya. Jadi kan berhubungan dengan pariwisata, kita tahu kita punya maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia. Kemarin baru habis lolos lah dari jurang maut ya. Dengan suntikan dana nih. Ya. Terus sekarang berusaha buat bangkit, tapi ternyata post COVID recovery-nya nggak seperti yang dibayangkan ya. Mungkin sih lihat beberapa data katanya udah 80% apa 90% pulih nih dunia penerbangan. Tapi sayangnya nggak bisa catching up dengan ketersediaan pesawat juga. Katanya susah juga punya pesawat. Di sisi lain aftur juga biayanya tinggi, dolar juga makin tinggi. Jadi solusi apa sebetulnya yang kita bisa bikin nih Pak supaya jangan kolaps lagi nih Garuda nih? Ya, kalau kita bahas Garuda, kita tidak lepas dari kesepakatan apa sehingga mereka kemarin dalam proses PKPU itu bisa mencapai kesepakatan dengan kreditur. Nah, kreditur ini pun dibayarnya dengan discounted dan nyicilnya panjang. Kenapa kreditur mau? Karena pengen duitnya balik Pak. Karena kreditur menilai lebih baik Garuda ini hidup dan punya potensi bisnis jangka panjang daripada kalau Garuda mati asetnya dijual mereka dapatnya cuma segitu. Berarti ada harapan. Berarti mereka ini punya confidence bahwa Garuda ini masih punya future. Kalau nggak ada future-nya udah selesai kemarin ini. Mas Alvin punya confidence yang sama terhadap Garuda? Saya mencermati apa yang dilakukan oleh direksi sekarang. Yang baru, Pak Irfan? Mereka luar biasa. Luar biasa berat ya Pak? Saya bilang Pak Irfan, hanya orang gila yang mau jadi direktur Garuda pada saat seperti ini. Bukan cuma Pak Irfan, terutama direktur keuangannya Pak Prasetyo. Ini begitu masuk udah gila itu, tiap hari ditagih orang, dimaki dia. Tapi mereka fight. Dan dari sana mereka melakukan efisiensi termasuk terms and conditions and price ya. Untuk sewa pesawatnya. Mereka bisa menurunkan luar biasa. Saya nggak bisa sebut angkanya karena ini confidential ya. Tapi luar biasa yang mereka lakukan. Dan itu berdampak pada operasi mereka di masa mendatang. Karena begitu ini bisa turun, nggak naik lagi kan. Naiknya juga wajar-wajar saja. Betul. Kalau tadinya segini, sekarang jadi segini kan penghematannya udah. Dan ini yang membuat mereka ini trim, slim, and fit. Setuju saya. Itu. Ya nggak sempurna sih, tapi jauh lebih baik. Apa yang mereka lakukan itu dinilai, rencana-rencana bisnis mereka itu dinilai masuk akal oleh para kreditur. Maka dari itu mereka menyetujui. Nah, harapan saya, yang namanya direksi kan setiap saat bisa diganti. Yang sudah dirintis sekarang ini menjadi nilai dan karakter perusahaan. Jangan berubah walaupun nanti direksinya berubah. Itu. Karena ini udah berusaha dibawa dari posisi yang porak-poranda lah bisa dibilang ya Pak ya.
Dulu gini lah. Gimana? Kalau dulu gaya hidupnya foya-foya, sekarang ini udah Irit. udah irit. Nah, ini jangan dibuat foya-foya lagi gitu. Dulu zaman jahiliyah ya Pak ya. Saya nggak ngomong gitu loh ya. Karena saya tahu yang sekarang jauh lebih bagus nih Pak kalau menurutku ya. Iya. Yang aku lihat mereka dulu punya pesawat yang saya lupa apa Gulfstream kalau nggak salah. Bukan kalau Gulfstream itu ini pesawat business jet sih, bukan. Bukan satu lagi yang dia punya pesawat kecil. CRJ ya. CRJ. Yang parkir aja udah rugi sebenarnya. Iya. Terbang tambah rugi. Bukan, itu CRJ itu pesawatnya terisi 100% pun rugi. Lebih parah lagi. Benar. Terisi 100% rugi. Iya, terbang terisi 100% pun rugi. Jadi terbang gak terbang jadi masalah dong ini. Iya. Kenapa dibeli kalau gitu Pak? Nah itu pertanyaannya. Sorry. Tapi faktanya ada ya. Zaman dulu lah ini kita cerita. Iya. Nah sekarang ini kan sudah saya melihat memang dari jumlah pesawat menyusut banyak. Tapi kesehatan maskapai penerbangan itu kan pertama kita lihat load factor, tingkat keterisiannya berapa. Garuda ini termasuk sehat. Dia di atas 80% ya Pak? Rata-rata di atas 80%. Jadi kecil tapi terisi. Yes. Itu kemudian revenue-nya. Garuda ini kan premium pricing. Orang mau bayar tuh. Harga mahal. Iya. Dan penuh. Nah ini kan lebih sehat daripada pesawatnya banyak tapi isinya sedikit kan. Betul, banting harga lagi. Dan sekarang memang butuh direksi yang agak gila-gila gitu, yang berani menolak TBA. Kalau ada arahan nggak jelas. Presiden, ada arahan menteri, kamu terbang dong rute itu. Maksudnya terbang rute rugi nih. Nah, kalau dulu kan terbang ini dibuka ya rute, siap terbang walaupun rugi terbang. Kalau sekarang enggak. Berani. Ada gitu, Pak, ini hitung-hitungannya begini. Wah, ini saya suka nih. Ini direksi favorit investor nih yang kayak begini nih. Enggak asal punya bapak alasan. senang. Oh ya, yang logis ya. Punya alasan logis. Kedua ada ikatan dengan PKPU. Ketiga juga pesawatnya dikit. Kalau kami terbangin ke sana kami harus merelakan yang ini. Padahal ini pendapatannya segini. Jadi memang perlu agak gila ya Pak ya? Ya. Perlu nekat tuh. Perlu agak gila-gila dan tidak takut kehilangan jabatan. Astaga. Apalagi kemarin saya dengar ada yang dilaporin polisi tuh Pak. Kenapa lagi tuh Pak? Aduh saya nggak habis pikir. Saya nggak tahu, saya nggak ikut ngelaporin. Itu nggak ikut laporin. Tapi kan Bapak mantan anggota DPR. Saya ada bocorannya soalnya Pak. Boleh nggak cerita di sini? Nggak apa-apa ya, aku tanya ya. Jadi kabarnya nih Pak. Iya. Jadi kan kemarin ada sebuah katakanlah yang dilaporkan oleh diri Pak ke pihak yang berwajib. Karena kabarnya ada sebuah posisi di dalam akhirnya dia buat mengganggu lah. Karena intinya ke sana. Itu emang biasa terjadi di Pak? Ya inilah yang saya khawatirkan ya. Nggak cuma sih, kita akan lihat. Aku nggak ngomong. Itu kan banyak yang ditunjuk sebagai itu yang bukan orang yang paham bisnisnya. Yeah. Tiba-tiba dari sana sini masuk itu. Ya itu yang bikin rusak sebetulnya. Sebagai dan itu bukan pertimbangan bisnis jatuhnya ya. Ya. Dan itu biasa terjadi. Ya belakangan ini aja. Masa sih belakangan ini nggak mungkin lah. Tapi kan saya sih Pak. Saya nggak ikut-ikut. Oh nggak lagi. Saya udah sejak 2015 saya udah bisa. Saya nggak ikut-ikut. Jadi udah merdeka nih sekarang nih. Udah independen lah ibaratnya. Tapi boleh tanya nih Pak, hubungannya nih dengan Bapak dulu pas masih di DPR. Minum dulu Pak biar relax. Stres saya ditanyain begitu. Ya, gimana Mas? Karena aku baru pertama kali lah ketemu Mas Alvin dan berpengalaman ikut 4 presiden sekaligus diborong guys. Lu bayangin diborong 4 presiden sebagai anggota DPR.
Dan sekarang kemarin keluar masuk ke ombudsman and sekarang freeman. Ya. Freeman bukan preman ya. Bukan freeman. Freeman. Enak gak Pak jadi anggota DPR? Sejujurnya. Kalau saya bilang gak enak, saya bohong. Pasti ada enaknya. Karena ada fasilitas-fasilitas, kemudian juga mempunyai imunitas, ada hak-hak protokol dan sebagainya, bisa membuat hidup lebih nyaman. Tapi kalau kita bekerja beneran, pertanggungjawabannya itu berat. Maksudnya? Maksud saya begini, di balik semua itu kita harus sadar kita ini mewakili rakyat daerah pemilihan. Kadang-kadang yang diinginkan oleh konstituen saya ini beda dengan keinginan partai. Jadi tidak jarang saya juga berseberang pendapat dengan DPP. Dan ketika begitu saya juga ngadep ketua umum. Saya bertanggung jawab terhadap konstituen saya. Sehingga misalnya ketika voting itu ya bisa berbeda dari partai. Paling-paling ditegur. Tunggu dulu. Waktu itu Bapak anggota DPR ketuanya Pak Amin Rais dong. Pak Amin Rais, kemudian Bapak berani ngelawan Pak Amin Rais? Oh saya pamit dulu. Maksudnya apa tuh? Maaf, berbeda pendapat. Oh. Pak Sutresno Bakhir juga dulu tentang impor beras dan sebagainya. Ya saya bertanggung jawab terhadap konstituen saya. Itu kemudian melayani konstituen itu tidak mudah. Ingat, anggota DPR itu tugasnya melayani konstituen. Melayani rakyat yang memilih dia itu. Ya, karena ketika kampanye, saya ini kan promosi. Saya jualan, ibaratnya kalau orang jualan itu belum ada rumahnya, saya baru jualan brosur. Belum ada mobilnya, saya jualan brosur. Dan saya dibayarnya dengan suara itu. Nah, ketika saya terpilih, suara itu kan harus saya pertanggungjawabkan. Kebutuhan konstituen saya apa. Ya. Maka itu tahun 2000 tahun pertama saya jadi anggota DPR, itu saya membuka kantor pelayanan aspirasi di Semarang. Oh, mereka bisa datang ke sana, masukin jadi, apa keinginannya gitu ya? Kebutuhannya apa? Mereka ada saran, ada keluhan. Yang paling sering itu minta informasi. Informasi apa? Undang-undang yang sedang dibahas, draftnya ada enggak? Kok mereka peduli banget dengan itu? Yang pihak-pihak berkepentingan pasti peduli kan. Misalnya pabrik rokok. Kan tidak hanya itu, undang-undang tentang kesehatan, tentang apa kan banyak. Kemudian kebijakan pemerintah, aturannya apa sih? Ya saya carikan daripada mereka harus ke Jakarta. Ya. Dan zaman itu belum ada WA, BlackBerry pun belum ada. Jadi gimana dong? Pakai fax. Oh ngirim, saya habis meeting ini begini, beritanya begini. Pakai fax. Dan zaman-zaman itu faxnya saya beli sendiri, belum ada fasilitas seperti sekarang. Kalau dokumennya banyak, saya fotokopi, seminggu sekali saya pulang saya bawain kan. Nah hal-hal seperti itu. Kemudian juga tugas-tugas partai itu kan juga tidak ringan. Kita biasanya rapat itu malam setelah jam kerja. Rapat-rapat DPR selesai baru kita ke DPP rapat. Lanjut lagi kerja maksudnya? Lanjut. Sampai jam berapa biasanya? Nah, biasanya pulang tengah malam itu biasa. Jam 11, jam 12. Kadang-kadang juga. Itu terutama kalau rapatnya melibatkan kader yang sudah jadi menteri. Menteri itu senggangnya setelah jam 11 malam, Mas. Oh astaga. Jadi kita baru bisa ketemu sama dia setelah jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi bisa sampai jam 1-2 pagi dong. Jadi kadang-kadang diundang, Fit, nanti rapat di rumah gue ya. Jam berapa bang? Jam 9. Kami udah tahu. Jam 9 kami udah datang. Tapi masih ada tamu, masih ada rapat setelah jam 11 malam. Pulang jam 2, jam 3 pagi. Pernah waktu puasa-puasa itu ya, pas sahur itu baru pulang.
Dan anggota DPR yang penting itu banyak baca. Banyak baca. Kenapa, Pak? Karena kalau nggak ada bacaan kita nggak ada input. Ya baca berita, baca analisis, baca aturan. Karena semuanya kan harus berbasis aturan, berbasis fakta. Baru kita punya argumentasi kan. Iya. Dan untuk mendapatkan fakta-fakta itu juga harus punya staf yang handal. Saya butuh informasi tentang ini, carikan bahannya. Baru kita baca. Nggak bisa suruhan staf baca, staf yang kemudian briefing kita harus analisis. Dapatnya dangkal kan. Kita kan harus baca sendiri, analisis sendiri, nyambungnya kemana, hal-hal apa yang perlu kita dalami. Nah, selain itu juga harus siap menghadapi media. Ketika di DPR itu isu apapun yang sedang saya dalami, sedang dalam proses, itu saya punya catatan kecil, kertas bolak-balik ini pointer saja. Ada di dompet saya ketika saya tidur, nakas di sebelah keranjang itu gini. Yang kejam itu radio, Mas. Maksudnya apa? Radio itu nggak kenal jam. Tengah malam Mas bisa nelpon. Ya? Iya, nelpon live ya. Saya juga. Kita lagi di tempat tidur nih. Iya. Nanti pagi-pagi jam 5, jam 6 gitu. Mas live ya. Sampai istri saya lagi tidur ditelepon live soal apa ini. Ini saya wajib ngangkat gitu kan. Ya udah selesai bicara, tidur lagi. Istri saya bingung. Kamu itu kok bisa ya orang tidur bangun ngoceh setelah itu tidur lagi gitu. Tapi saya ada catatan ini, makanya harus supaya konsisten kita bicaranya, koridornya sama, kemudian fakta-faktanya ada. Jadi harus siap siaga selalu. Mau tidur aja ada persiapan juga. Iya. Ternyata nggak seindah yang dibayangkan juga ya. Jadi anggota DPR. Ya itu kalau yang kerja benar. Oh. Kalau yang kerjanya nggak benar, ya kan ada yang tanpa beban ya. Pokoknya jadi anggota DPR 5 tahun juga nggak pernah kedengeran suaranya, nggak pernah masuk berita gitu kan. Kalau kita dengar terus, dulu kan corongnya PAN itu ya Pak Alvin inilah ya. Ya salah satunya. Ada beberapa teman juga yang ini. Tapi kabarnya Pak, ternyata jadi anggota DPR itu kan zaman sekarang saya lihat ya Pak, YouTuber atau banyak orang-orang berlomba-lomba, anak-anak muda nih pengen jadi anggota DPR dengan mimpinya mungkin dapat kenyamanan, dapat fasilitas, mungkin juga ada semangat mau kasih perubahan. Tadi kalau kita dengar kan ternyata tantangannya banyak ya Pak, termasuk harus siap kerja sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, which is hal yang normal. Dan nggak ada hari libur. Nggak ada hari libur. Nggak ada hari libur. Sabtu Minggu kerja juga. Sabtu Minggu itu walaupun apalagi kalau di Semarang datang ke rumah Mas. Face to face. Iya, masa kita mau tolak orang datang? Jadi harus lapang dada ya. Ya kita nggak punya privacy udah. Tapi itu hal yang Mas Alvin anggap normal ya? Ya itu yang saya jalani. Tapi yang membuat saya merasa semangat jalan terus gitu. Worth it gitu ya. Itu sampai sekarang masih ada konstituen saya yang dulu saya yang bukakan jalan untuk listrik bisa masuk ke desanya apa gitu. Sampai sekarang mereka kalau datang ke Semarang masih nganterin buah gitu ke rumah. Itu saya terharu banget. Oh iya, masih ingat terus ya? Iya. Oh. Wah, terharu juga ya. Kenapa nggak nyalon lagi sih Mas Alvin? Kenapa? Saya udah gak muda lagi. Saya udah energi saya udah gak ada. Semangat saya juga udah gak seperti dulu lagi. Padahal jarang-jarang lo bisa ketemu wakil rakyat yang mau ngobrol sama rakyat ya. Jarang-jarang lo. Beneran. Padahal katanya mewakili rakyat ya. Tapi ternyata enggak juga, mewakili pemodal. Apa betul tuh Mas? Tapi kan gak mungkin ya orang nyalek tanpa modal ya. Pemodal itu selalu ada. Saya tidak menafikan. Saya pun juga
dibantu secara finansial dari teman-teman, sponsor ini, sponsor itu. Tapi ada juga teman-teman, kebetulan ya saya juga selektif siapa yang mau membantu itu tidak masuk ke kantong saya sendiri. Kadang-kadang konstituen saya butuhnya apa, kalian masuk dong ke situ. Itu. Nah, saya beruntungnya teman-teman tuh nggak nuntut apa-apa. Mereka hanya melihat saya menggunakan sumber daya mereka untuk menjawab kebutuhan rakyat, dan itu bagian dari CSR mereka. Jadi mereka nggak nuntut macam-macam. Tapi kalau misalnya untuk kampanye kemudian saya didanai sampai belasan miliar, tentunya mereka juga ada harapan kan, gue dapatnya apa. Nah nanti itu yang kadang-kadang harus siap ya. Tapi kan nggak mau. Aku dengar Mas Alvin juga pernah diancam dibunuh nih. Apa betul gosip itu? Ya zaman-zaman itu ada. Rumah mau dibakar mau apa. Ya kita hadapin aja. Kenapa? Maksudku emang apa sih masalahnya gitu sampai orang kayak ekstrim gitu? Ya merasa kepentingannya terganggu aja. Dan itu normal bagi seorang anggota dewan diancam dibunuh, itu normal? Saya nggak tahu yang lain-lain, tapi buat saya ya itu konsekuensi jabatan saya sih. Karena saya kan harus bersikap ya. Jangankan di dewan, sekarang saja tentang penerbangan aja kan tidak semuanya sepaham dengan saya. Ada yang sepaham, ada yang tidak gitu kan. Ya, jadi perbedaan pendapat itu hal yang biasa ya. Nah kalau yang kepentingannya terganggu, kadang-kadang nitip juga ke pejabat, Vin, kamu ini apa? Ini ada titipan ini, kamu jangan begini dong gitu. Seru juga nih Pak. Gitu. Tapi so far so good lah ya. Ya so far saya bersyukur ya bahwa manuver-manuver saya di politik itu semuanya saya jalani tanpa ada muatan kepentingan pribadi. Dan sejauh ingatan saya juga tidak pernah menyerang pribadi orang per orang. Jadi yang saya kritisi adalah kebijakan, regulasi, tapi bukan pribadi. Sehingga tidak menjadi musuh pribadi. Personal ya. Lawan politik ya, tapi bukan musuh pribadi. Itu penting. Gitu, ini ilmu baru nih. Ini buat teman-teman nih yang mau nyalek nih, mau jadi anggota DPR kemarin nih. Dan ada teman kita juga ada yang udah kepilih. Ada sekitar 7 orangan lah follower kita gitu loh, kepilih lagi. Bagus. Bisa belajar banyak deh dari sepak terjangnya Mas Alvin. Karena kayaknya terbukti happy. Karena biasanya saya ketemu kalau anggota DPR mukanya suntuk aja. Iya sekarang happy Mas. Sekarang happy. Dulu kalau waktu saya di DPR wajah saya suntuk juga. Ini juga. Kalau pas dari sana ke ombudsman gimana ombudsman? Nah ombudsman itu saya kan terpilih untuk periode 2016-2021. Itu awalnya saya juga tidak tahu. Saya jujur aja sebelumnya saya tuh nggak tahu ombudsman itu apa. Pusat pengaduan masyarakat lah. Terus ketika itu teman-teman terutama dari kelompok masyarakat LSM juga, Mas daftar. Saya pikir ombudsman itu apa sih? Saya baca undang-undangnya dulu. Setelah saya baca undang-undangnya menarik juga karena sama-sama pengawasan. DPR kan pengawasan politik. Ombudsman ini adalah pengawasan pelaksanaan alat pemerintahan, pelayanan publiknya. Jadi di sini memutuskan, di sini deliverynya nyambung juga gitu kan. Kemudian saya lihat kewenangannya, produknya apa, menarik. Ya udah saya nyoba daftar. Tapi sebelum itu saya nggak tahu tentang ombudsman itu apa. Makanya ketika saya terpilih sebagai anggota ombudsman, saya juga dipercaya teman-teman untuk menghandle komunikasi strategis. Tugas saya adalah menjual ombudsman, how to market ombudsman. Makanya
saya melibatkan publik, sayembara logo ombudsman. Oh, iya. Ya, kemudian saya membuka call center 137. Dan 137 itu saya gunakan sebagai salah satu brand elemennya ombudsman. Jadi call centernya 137. Kemudian WhatsApp-nya 0821373737. Bahkan nomor telepon kantornya tadinya 021 antah berantah. Saya ubah juga 021 2213737. Masih hafal nih, berarti beneran kerja nih di ombudsman. Demikian juga ini media sosial. Kemudian perwakilan ombudsman tadinya nggak ada. Kami dorong semua perwakilan ombudsman punya akun media sosial sendiri, tapi belakangnya tetap Ombudsman RI ada 137-nya. Oh, hotline Nah, kenapa 137? Itu juga saya milih 137 itu prosesnya panjang. Dari mana? Saya kan mulai ini interview staff dan sebagainya. Saya menyarankan Pak 999. Kenapa 9? Anggota ombudsman 9 orang. Oke, saya catat. Ini gini. Akhirnya saya pilih 137. Saya pilih 37 karena akte kelahiran ombudsman itu Undang-Undang 37 2008. Jadi di kartu nama itu ada 137, nomornya 37, mesti ini kartu nama saya di belakang ada kontak center, WA dan sebagainya. Orang tanya loh kok 37 semua apa? Kesempatan saya jualan. Nah inilah hanya dia mereka ya. Inilah manfaat ombudsman pilih orang marketing masuk ke sana. Boleh juga jualannya nih. Jadi kedengaran ombudsman di mana-mana. Saya termasuk yang senang sama ombudsman dan merasakan. Oh ya? Ya, ini jujur nih kesaksian. Jadi saya ada BPN favorit saya lah, tempat saya ngurus kalau jual beli properti. Ya. Biasanya kalau ngurus ke BPN ya zaman dulu jahiliyah lah Pak, BPN itu ya. Tapi sekarang udah ada mobil ombudsman di depan. Biasanya kita kalau ngurus naik nih dari HGB ke SHM, proses bisa berbulan-bulan, habis jutaan. Sekarang saya terakhir ngurus cuma 50.000. Yes. 50.000 rupiah, bayangin Pak. Gila. Dan itu prosesnya cepat. Oh Bapak kurang ini nih, kasih. Terus apa lagi? Enggak ada apa-apa, tunggu aja. Maksudnya enggak ada apa-apa, seminggu kesini lagi aja. Saya datang lagi ke seminggu, udah kelar. Wah, ini kabar baik nih. Jadi di situ saya salut banget nih. Salut sama Pak Hadi Cahyanto udah jelas, BPN yang kemarin tuh hebat banget. Nah yang kedua, gua rasa ada pengaruh juga mobil ombudsman itu ada di kantor-kantor BPN. Calo jadi hilang di situ. Sorry nih ya. Saya juga ngalamin sendiri. Saya bangun rumah IMP kan saya urus sendiri, sehingga saya tahu seluk-beluknya kan. Dan ketika HGB rumah saya ini habis tahun 2018 kalau nggak salah. Itu saya urus sendiri ke BPN Jakarta Selatan. Tahun? 2018. Pejabat dong? Masih jabat. Tapi dong. Kan saya datang sendiri kan. Sebagai sipil? Sipil, saya nggak pakai apa-apa. Terus saya kan ngeliat tarifnya BPHTB dan sebagainya. Saya pikir kena BPHTB. Tapi karena diajukan sebelum masanya habis, itu kan nggak usah BPHTB. Formulir apa udah saya isi, saya masukin lengkap. Terus Pak bayar 50.000, bayarnya sama kita di bank kan, bayarnya di bank, tinggal ngelampirin tanda terimanya, udah saya masukin, udah lengkap, udah saya tinggalkan. Saya pikir masih kena BPHTB. Waktu ngambil itu saya udah bawa duit 60 juta kan. Waktu ngambil saya udah Pak cuman ini. Iya, saya pikir hebat banget, 60 juta gue balik lagi masuk ke bank. Sama. Itu yang saya bayangin juga. Ternyata gila kok jadi gampang banget urusannya. Iya. Tapi saya tahu itu gak terjadi di semua BPN. BPN daerah yang belum ada ombudsmannya kayak masih era jahiliyah tuh. Enggak, ombudsman memang kemudian membentuk focal point. Jadi seperti liaison untuk setiap instansi-instansi yang bekerja sama, itu ada focal point-nya, sehingga ketika ada pengaduan kita tindak lanjutnya bisa cepat, nggak usah muter-muter. Oh bagus juga ya. Sampai sekarang masih begitu polanya?
Ya mestinya ya. Tapi bagus sih, jadi nggak perlu bikin kayak dinas ya, tiap daerah ada dinas ini, ada dinas ini. Ya sebetulnya gini, kalau dinas itu kan ada inspektorat, Ya. Tapi inspektorat itu lebih pada pengawasan administratif. Yes. Nah ini adalah pada pengawasan pada delivery of service-nya. Administratif bisa benar, tapi delivery-nya belum tentu up to standard kan. Iya. Nah, ombudsman mengawasinya di sana, dan ini juga membutuhkan repositioning ombudsman. Sebelum kami ombudsman itu ditakuti oleh instansi. Saya ingat awal-awal masuk ombudsman, kami datang ke instansi itu pada ketakutan. Dianggap inspektorat. Kesannya seperti kalau KPK datang mau OTT gitu Iya, kan. iya. Nah, kami mengubah bahwa kami sebagai pengawas itu bukan mencari orang yang salah, bukan untuk menjatuhkan sanksi, tapi kami menempatkan diri sebagai partner untuk kerja ya. Yang kami awasi ini menjadi lebih baik. Kalau nggak sangat terpaksa, nggak kebangetan, kita nggak bicara sanksi. Emang ombudsman punya power Pak kasih sanksi? Ada, dengan rekomendasi. Rekomendasi itu kepada atasan dari terlapor. Oh. Jadi bisa masuk ke level manapun ya? Bisa, eselon 4, eselon 3. Bisa kemana pun. Sampai presiden? Sampai menteri pun kalau kami panggil untuk diminta keterangan tidak datang, 2 kali panggil tidak datang, kami bisa panggil paksa. Wih, powerful juga. Iya, makanya saya baca itu boleh juga. Ini ombudsman powerful juga. Dan ombudsman juga mempunyai hak imunitas. Oh iya, kayak DPR dong. Iya. Jadi waduh, nggak usah nyalek lagi deh. Saya mau ngomong apapun juga suka-suka saya. Waduh, gue harus daftar nih ombudsman nih. Baru-baru DPR manggil menteri aja bisa aja nggak datang menterinya ya. Kalau ombudsman masih ada power sampai 2 kali ya. 2 kali tidak hadir, kami bisa ketiga kasih rekomendasi. Minta polisi untuk hadirkan. Polisi hadirkan menteri sekalipun. Jadi pernah ada menteri yang agak sulit gitu kan. Pertama undangan nggak hadir. Kedua panggilan nggak hadir. Saya bilang semoga panggilan kedua ini nggak hadir lagi. Saya mau pakai power ini. Hadir. Dikasih tahu berarti itu. Hadir. Waduh, ngeri juga nih. Kalau masih ada Pak Alvin jadi anggota ombudsman ya. Jangan jadi pejabat dulu lah. Seru. Pak, pertanyaan terakhir untuk Pak Alvin Lee. Terkait yang tarif batas atas, tadi kan kita udah balik lagi nih sekarang ke sana. Menurut Pak Alvin itu harusnya direvisi lah. Mulai metode penghitungannya, termasuk dinaikin apa dihilangin. Tunggu Pak, terakhir Pak. Kenapa ini penting ya? Karena awal-awal kita ketemu, Pak Alvin ini bikin statement yang mengejutkan. Statementnya begini, kamu tahu nggak? Di dunia cuman aja 2 negara loh yang menentukan pesawat itu harga tiketnya harus segini. Pertama itu di negeri Indonesia tercinta kita, yang kedua adalah negeri favoritnya Kim Jong Un, alias Korea Utara. Waduh, yang bener aja, bener itu Pak. Iya. Nah, coba saya bulan November kemarin saya diundang ke Cina, ke Shanghai, ke Beijing itu harga tiket bebas di sana. Market ya? Market. Nah, ini negara komunis nih. Iya, Rusia harga tiket market. Korea Utara aja yang karena Korea Utara airline-nya juga airline negara kan. Terbatas juga jumlahnya ya. Nah, Indonesia ini tarif batas atas itu diamanatkan undang-undang untuk melindungi konsumen rute domestik kelas ekonomi. Tapi tarif batas bawah itu adalah permen, bukan undang-undang. Jadi bisa setiap saat dihapus. Itu adalah kebijakannya Pak Jonan saat itu untuk mencegah jangan sampai banting-bantingan harga sehingga airline yang kecil mati. Itu aja sih. Oh, bukan gara-gara waktu itu ditakutkan ada kartel harga ya? Enggak, kartel itu sebetulnya enggak ada. Saya tahu persis prosesnya seperti apa. Itu tahun 2018-2019 ketika itu harga naik, harga aftur naik, kemudian Garuda pada saat itu mengubah kebijakannya yang tadinya mereka masih main naik turun
ketika di rootnya Pak Ari Askara, mereka selalu pasang di tarif batas atas. Nah, dalam marketing kita kenal di pasar itu ada price leader. Price leader itu kalau dia nggak naik, yang lain-lain nggak berani naik. Oh, paham. Ya. Karena Garuda mainnya di atas. Karena yang ini dia naik, yang lainnya berani ikut, naik. Sebab kalau Garuda nggak naik, yang ini naik, pelanggannya lari ke Garuda semua. Iya dong, lebih bagus pelayanannya. Itu. Kemudian karena Garuda naik, yang lain-lain naik, bisa bernafas kan. Menteri menilai ini harganya kok mahal gitu kan. Rame masyarakat, ini harga jadi mahal dan sebagainya. Tidak memperhatikan bahwa biaya operasinya juga mulai naik kan. Kemudian saya ingat persis itu pas bulan Ramadan, hari Sabtu, saya itu perjalanan dari Solo ke Semarang, ditelepon, Pak, diundang rapat Pak Menteri besok hari Minggu. Waduh, saya pikir Menteri Perhubungan. Iya, aku nggak di DPR juga masih. Ya siap. Nah intinya hadir sekaligus buka puasa, diundang di sana. Ada airline, ada apa, YLKI diundang, saya diundang juga, diminta pendapatnya untuk turun harga. Nah, turun harga itu gimana mau turun? Kecuali kalau cost-nya juga bisa turun kan. Ya kemudian ada kesepakatan gini deh, kita harus bahas lebih detail lagi sebetulnya yang diinginkan menteri seperti apa. Kemudian menteri ada pembicaraan lebih lanjut dengan airline. Kemudian tercapailah kesepakatan gini deh, paling tidak selama bulan Ramadan menjelang mudik ini ada sebagian yang turun harga dengan bentuk diskon, dengan bentuk apapun lah, promo. Terus saya lupa harinya, pagi siang itu Pak Menhub nelfon saya, Pak Alvin, ini kami udah ada kesepakatan gini. Minta pertimbangannya. Baiknya ini siapa yang mengumumkan? Saya sampaikan, Pak, kalau baiknya saya sarankan Bapak yang mengumumkan supaya masyarakat tahu ini hasil kerja pemerintah. Harga turun, ada program diskon dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi nanti kesepakatan bagaimana. Nah, ternyata yang diminta mengumumkan itu Ketua Inaka di Rut Garuda. Diumumkanlah bahwa kesepakatan untuk menurunkan harga. Di sanalah kemudian dituding sebagai kartel, bersama-sama menurunkan harga. Padahal itu adalah proses politik. Astaga, ini harusnya dari pihak pemerintah yang ngomong memang ya, bukan pelaku usaha yang ngomong. Hal yang sama saya sampaikan dalam persidangan KPU, KPPU. Saya diundang sebagai ahli, saya ceritakan prosesnya bagaimana. Bahwa ini adalah upaya pemerintah, ini adalah langkah politik untuk menurunkan harga. Tapi kenapa airline justru dituding melakukan kartel? Kenapa menterinya nggak ngomong? Saya nggak tahu. Padahal dia harusnya tahu semua proses itu ya? Iya. Itu. Nah, saya berani ngomong di sini, Pak Menteri pun kalau mendengarkan saya berani bertanggung jawab, karena memang ceritanya begitu. Saya nggak mengada-ada. Tapi kita banyak di masyarakat terbawa itu ya, pesan di media massa seolah-olah memang ada kartel jadinya kan. Makanya saya pertanyaan, kartelnya di mana? Ketika naik itu bukan naik bersama-sama loh. Kita orang bisnis tahu ada market leader. Minuman air dalam kemasan, saya nggak usah sebut. Yang warna biru. Iya. Ya. Kalau merek itu harganya nggak naik, yang lain nggak berani naik. Betul. Mie instan juga sama. Satu merek itu harganya nggak naik, yang standar ya. Yang lain nggak berani naik harganya. Itu turun, yang lain semua turun.
Price leader lagi-lagi. Walaupun bersaing. Itu yang dinamakan price leader. Oke. Menarik. Nah, kembali lagi ke TBA ini. TBA ini memang sudah mendesak untuk dirombak. Tadi saya sampaikan sistem perhitungannya dirombak, kemudian komponennya dirombak, dan jangan lupa unsur-unsur yang membuat harga akhir tiket itu menjadi mahal itu juga harus dibongkar. Nah, ini Pak Luhut kan membentuk komite harga tiket nasionalnya. Bagus, saya harapkan Pak Luhut konsisten selama masih menjabat ini, mungkin tinggal 2,5 bulan lagi. Objektif penemuannya. Buka aja semua unsur-unsurnya. Tadi ada harga aftur, throughput fee, ada PPN, ada PNBP, kemudian ada macam-macam, itu dibuka semua. Kalau PPN misalnya, afturnya udah kena PPN, komponennya udah kena PPN, jangan harga tiketnya dikenain PPN lagi dong. Atau kalau harga tiketnya dikenain PPN, yang lainnya jangan dikenain PPN supaya nggak berlipat-lipat. Nah, tapi di sisi lain saya juga meragukan keseriusan Pak Luhut sekarang membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket. Gimana tuh Pak? 2-3 bulan yang lalu beliau punya gagasan dana pariwisata dibebankan ke tiket. Ya, sekian triliun. Nah, tiba-tiba berubah lagi. Saya waktu itu saya jelas-jelas menentang. Kenapa? Jangan dibebankan ke penumpang dong dana pariwisata. Dalam survei yang kami lakukan Februari kemarin, itu dari seluruh responden yang menyatakan kami terbang untuk kepentingan libur atau wisata, itu hanya 12%. Mayoritas bisnis ya Pak? Tugas dinas pekerjaan, bisnis. Ya. Mayoritas itu. Dan itu pun yang bayar kantor lah, udah jelas. Ya mungkin masuk biaya bisnis kan. Iya. Dan itu mungkin berimplikasi bahwa mereka menilai ya harga tiket wajar kan. Itu 12%. Jadi saya tidak setuju kalau penerbangan ini dan pariwisata ini sinonim. Enggak. Wisata tidak harus terbang juga, naik kereta juga bisa wisata. Naik ini mobil. Kalau saya ada ide begini, Pak Alvin. Menurut Pak Alvin gimana? Mas saja. Hah? Mas. Mas Alvin, aku salah terus. Begini Mas Alvin, kalau ideku begini. Kemarin itu sempat kita bikin riset di Thailand sama di Malaysia, yang which is jumlah pariwisatawan lebih banyak dibanding Indonesia ya. Mereka udah sampai 27 juta wisatawan asing tuh setahun. Mereka udah ada kalkulasi bahwa turis kalau datang ke Thailand, mereka akan spending minimum $1,000 per turis minimum. Berarti kan kalau 1 juta turis kali $1,000 itu $1 billion gitu. It's a big money gitu loh Pak. Nah, gimana kalau logika yang sama kita bawa ke sini? Dibanding kita sibuk-sibuk bikin supaya harga tiket itu gimana caranya biar turun gitu kan misalkan. Gimana kalau enggak, memang kan idenya ada di bidang wisata, gimana kalau enggak pemerintah mensubsidi tiket pesawat? Enggak ini juga, enggak adil juga. Kenapa Pak? Gini, jumlah tiket terjual tahun 2023 itu 66 juta. Ya. Nah, dengan survei kemarin ini kami hitung dari 66 juta itu yang terbang itu hanya sekitar 20 juta individu. Nah, 20 juta individu itu hanya sekitar 10% dari populasi kita. Yang layak disubsidi adalah rute perintis yang mana tidak terjangkau. Masyarakat itu memang tidak punya pilihan harus terbang. Kalau nggak terbang tidak terjangkau. Nah itu disubsidi. Tapi kalau yang lain-lain jangan disubsidi. Nah tadi Mas Ben menyampaikan tentang Thailand. Thailand ini menarik. Thailand ini sempat punya wacana seperti yang disampaikan Pak Luhut 3 bulan yang lalu. Dana pariwisata sekian $. Baru bulan lalu
Perdana Menterinya menyatakan stop wacana ini. Karena dengan wacana ini paling-paling kita akan mendapatkan uang sekian, tapi berdampak terhadap pariwisata yang tadi angkanya udah disebut. Iya. Lebih baik kita fokus membenahi wisata kita, dampak ekonominya lebih besar, kita dapatnya duit lebih besar daripada kita mungut sekian dolar per penumpang. Nah, itu waras. Itu logis secara bisnis masuk itu. Jadi kita berikan insentif. Seperti juga Singapura misalnya. Singapura itu kalau kita transit di Changi, kita mau terbang misalnya Jakarta, Singapura, mau ke Tokyo misalnya. Itu ada transit lebih dari 6 jam, kita ditawarin free city tour. Emangnya kalau kita udah city tour kita nggak kuat duit? Kalau duit dong, makan belanja iya. Kayak free city tour itu kan transportnya gratis, ke city-nya gratis, nanti baliknya lagi gratis. Tapi kita generate income buat Singapura berapa? Iya, betul. Kita belanja makan, kita belanja souvenir, belum kita foto-foto, selfie, unggah di medsos, mempromosikan Singapura. Itu dampaknya jauh lebih besar daripada kalau Singapura memungut X dolar untuk city tour. Ibaratnya dia cuman menyediakan bus gratis. Iya. Tapi efek berantainya jadi banyak. Betul. Ya. Dan hal yang serupa itu yang dimanfaatkan oleh Malaysia juga. Makanya kan banyak orang kita dari Jakarta mau ke Medan lewat Kuala Lumpur. Betul. Kelihatannya harga tiketnya lebih murah itu kan. Karena pemerintah Malaysia itu juga menyediakan insentif buat airline itu. Itu maksudku Pak. Kenapa kita nggak begitu saja? Kita kasih insentif. Mas, lebih make sense dong. Mas, nanti saya usulkan jadi Menteri Perhubungan. Janganlah Pak, kita rakyat sipil aja Pak, udah lebih enak Pak. Itu tahu nggak bahwa kalau kita terbang Jakarta, Kuala Lumpur, Medan, kita nggak bisa langsung transfer masuk pesawat, nggak bisa. Kita harus keluar imigrasi dulu, paspor kita distempel, nanti harus transit sekian jam, check in lagi lewat imigrasi lagi. Dan itulah yang mendongkrak statistik Malaysia. Wisatawannya gede karena kita di sana dicap. Yes. Dan mau nggak mau, namanya juga orang transit, ya maybe lu belanja apa kayak di situ kan? Ya kan? Nggak mungkin nggak makan, nggak minum, minimal makan minum lah. Jadi ibaratnya dia mensubsidi tiketnya seolah-olah ya Pak, lebih terjangkau, ada insentif. Ada insentif. Sehingga kita di sana ya spending more yang harusnya nggak usah. Saya juga ngambil contoh di Changi. Changi itu kalau nggak salah tahun 2022 atau 2023 itu memberi insentif Garuda Indonesia $1 juta. Kita dikasih insentif sama Singapura. Buat? Karena Garuda dapat melayani orang check-in itu dalam kurun waktu yang singkat. Oh cepet ya? Mereka ada ininya kan, ada time frame-nya ya. Kayak pit stop F1 ya. Kenapa? Karena mereka melakukan studi. Kalau check-in-nya lama, mereka tidak punya waktu untuk belanja di Changi. Oh, canggih banget. Itu. Jadi mereka memberikan insentif pada airline, proses check-in-nya lebih cepat, mereka mendapat insentif. Begitu check-in selesai, masuk imigrasi, waktunya luang shopping. Iya. Dan mereka dapat duit dari sana. $1 million itu duitnya banyak loh Mas. US dollars lagi. Dan itu saya berani sebut di sini karena Garuda itu kan TBK. Iya. Itu masuk sebagai penghasilan resmi. Iya, benefitnya dia. Iya. Tapi kan maksudnya ide brilian itu datangnya dari Singapura. Dari Singapura. Kita harusnya punya ide brilian juga dong, biar banyak turis datang ke sini. Sebetulnya nggak usah ide brilian, kita bisa copy paste di sini kan. Oh iya, nggak copy paste aja ya. Iya. Ya. Nah hal-hal seperti ini yang sebetulnya kita bisa belajar, bisa terapkan. Nah menarik lagi di Jepang. Kenapa Jepang? Harga barang-barang makanan di bandara di Jepang itu tidak boleh lebih mahal daripada harga di kota. Oh, kalau di Soekarno-Hatta lebih mahal Pak, kita makan di resto. Yes. Ya saya ngerasain. Yes. Di Tokyo, Haneda, itu enggak lebih murah malah di bandara. Iya. Betul. Kenapa Pak?
Karena mereka tidak menerapkan double seperti di Indonesia. Di Indonesia ini kita buka gerai misalnya. Pertama kita kena sewa. Ya. Kedua kita kena konsesi. Oh, ada bagi hasil ya. Nah. Oh iya sih, itu kayak di mall juga begitu. Ini tadi saya dari Semarang. Beli minuman air gini, kalau di luar itu kan paling yang isi 500-600 cc itu kan paling 3.000, paling mahal 5.000. Di dalam 15.000 Mas. Tokyo itu nggak boleh. Itu di sana nggak boleh. Tidak boleh lebih mahal daripada harga di kota. Karena apa ya, mereka single. Kalau mereka sewa ya bayar sewa aja. Kemudian mereka juga dapatnya dari mana? Volume. Perputarannya lebih banyak. Sehingga orang spending di airport itu tidak merasa berat kan. Daripada makan di kota, antar aja makan di bandara sama aja gitu kan. Belanja juga last minute shopping nggak bakal kemahalan gitu. Kita nggak pernah kedapat tuh data itu. Menarik tuh kalau ada data penjualan retail di bandara ya. Kita nggak tahu. Kebetulan saya ke sana tahun 2018 itu untuk diajak untuk ini mempelajari sistem di sana juga. Jadi ya ternyata jadi pemerhati penerbangan tuh nggak gampang juga, harus banyak belajar. Banyak belajar. Iya. Itu sampai sekarang masih jadi misteri buatku. Kenapa Indonesia dengan begitu banyak pulau, budaya, adat istiadat, tradisi, kayaknya kita berkutat selalu di 10 juta wisatawan, belasan juta wisatawan. Mas pernah bedah lagi nggak? Apa? Angka itu 10 juta, 12 juta wisatawan. Terbanyak kontribusinya dari mana? Aku tahu Mas. Dari Batam sama dari Timor Leste. Yes. Ternyata. Dan dari Sabah Sarawak. Sabah Malaysia ya. Jadi penyeberang perbatasan aja. Itu pun tukang sayur pun bisa sebenarnya nyeberang itu ya. Yes. jadi mereka tiap hari nyeberang itu tiap hari dihitung 1. Jadi realitanya di bawah itu lagi. Yes. Astaga. Aduh sedih dong, makin sedih nih kita nih jadinya nih. Yes. Itulah. Aduh, dan kemarin saya tahu di Batam itu lagi tambah stres Pak, karena sekarang banyak orang Singapura kan belanja di Singapura kemahalan. Jadi mereka pergi ke Batam, kalau belanja bulanan ke Batam. Tapi sekarang dari pemerintah pusat, setiap orang Singapura yang datang harus bayar pajak uang masuk. Ada yang bayar 500.000, ada yang bayar 1 juta. Kan bikin orang jadi malas ya. Harusnya dibikin semangat ya orang masuk ya. Kenapa jadi? Makanya saya yang saya sayangkan ini kan ekosektoral. Itu kan ya maaf ya, itu kan duit receh. Iya. Mereka nggak mikir kalau diberi insentif, makin banyak yang datang ke Batam, makin semangat perputaran ekonomi di sana. Itu manfaatnya luar biasa. Kalau perlu kasih insentif tuh kapal direstorasi, direnovasi, bagusin ya. Pakai dana pemerintah ya, why not? Itu. Orang lebih nyaman kalau datang ya Pak ya. Iya. Nah kita lihat aja lah pelabuhan yang di Singapura, yang di Harbor Town atau Harbor City itu. Harbor Bay. Bay itu kan ruang tunggunya jauh beda sama Batam kan? Iya sih, kayak mall kalau yang di Singapura Pak. Beneran kayak mall itu. Iya. Kalau di sini kayak terminal ya. Ya saya nggak paham. Itu kan ya mungkin butuh orang-orang marketing untuk kesana ya. Untuk kesana gitu. Mungkin butuh Pak Alvin kali masuk ke situ. Boleh juga Wani Piro. Kode tuh. boleh. Wah kita dukung nih Pak Alvin ini. Kalau balik lagi nih, udah turun gunung naik lagi nih Pak. Enggak ada untuk pariwisata ya. Kritik saya. Iya. Ya ini semoga didengar oleh Menteri Pariwisata dan staf-stafnya. Stafnya ada yang di sini, follower kita juga. Nah, apa sih strategi wisata kita? Produk strategi kita bagaimana? Market mana yang kita bidik? Jangan lupa, orang Jepang, orang Korea, orang Cina, itu karakternya sendiri-sendiri. Betul. Hari liburnya sendiri-sendiri. Alasannya datang ke Indonesia sendiri-sendiri. Sama-sama dari Eropa. Orang Jerman, orang Belanda, orang Inggris beda-beda juga. Beda alasannya Beda alasannya.
Kita punya nggak peta itu ya? Nah, kita punya peta itu tidak, dan apakah kalau kita punya sudah kita manfaatkan belum? Message untuk masing-masing market segmen ini sama nggak? Customize nggak? Kemudian hari libur mereka kapan? Itu kan mereka bisanya traveling kalau liburan kan? Iya, bisa dipola itu sebenarnya. Sudah dilakukan belum? Jangan hanya wonderful Indonesia kemana-mana, wonderful Indonesia, wonderful so what. Poinnya apa ya? Iya, apa yang kita tawarkan? Tidak semuanya suka Bali loh. Iya. Ada yang mau ke sini, ada yang ke sana. Nah, itu kita harus mass customization. Customize untuk specific market tertentu. Ya. Nah, itu yang saya lihat. Kalaupun sudah dilakukan tidak efektif. Nggak terasa lah ya. Ya. Ya sih Pak, dulu pas saya di Belanda juga message-nya sama. Dulu visit Indonesia kalau nggak salah ya. Visit Indonesia. Apalah maksudnya visit Indonesia for what? Iya. Nggak tahu apa yang dimaksud dengan visit Indonesia itu apa. Iya. Sekarang wonderful Indonesia, wonderful what? Nah, kita kan harus ini, don't sell the product, sell the benefit. Apa sih ada yang di Indonesia? Itu yang kurang. Nah, ini nanti semoga jadi bekal untuk Menteri Pariwisata berikutnya. Dan Pak Menteri Pariwisata sebaiknya lebih fokus ngurusin daya tarik wisata, hotel, dibandingkan daripada ngurusin harga tiket. Saya setuju itu. Sangat setuju bahkan. Sangat setuju. Kenapa teriak-teriak soal harga tiket? Kenapa nggak ada yang teriak soal tarif hotel? Mas pernah kerja di hotel kan? Iya betul. Emang hotel di Indonesia murah? Ya variatif lah. Variatif karena ada yang kelas-kelasnya kan. Iya. Tapi kalau yang kelas bintang 4, bintang 5 di Jakarta itu nggak murah loh. Kenapa nggak ada yang teriak? Poin yang menarik tuh. Padahal itu bidang pariwisata ya. Iya. Bukan transportasi ya Pak. Iya. Kenapa nggak ada yang teriak? Mungkin karena asosiasinya lebih kuat Pak. Mungkin. PHRI. Mungkin ya. Pak, Bapak setuju nggak kalau kita liberalisasi harga tiket pesawat? Ada plus minusnya ya. Kembali lagi kita bisa pada saat sepi bisa sangat murah, tapi pada saat ramai bisa juga sangat mahal. Jadi kembali lagi plus minusnya ada. Tergantung kondisi market lah. Ya. Dan itu kan sebetulnya sekarang sudah berlaku untuk tiket rute internasional dan rute domestik yang kelas bisnis. Ya. Yang kelas bisnis nggak pernah ada yang teriak kan? Mau mahalnya seberapa juga mampu dibeli, nggak mampu ya udah naik yang ekonomi kan? Iya. Nggak mungkin lah Pak. Kalau dari bisnis ke ekonomi, geli-geli juga mereka, geli-geli bahasa tuh biasanya. Anggota DPR masa naik ke ekonomi, nanti ditanya-tanya sama kiri kanannya Pak. Waktu saya arti bisnis dong. Waktu saya di DPR saya naiknya ekonomi loh. Iya. Di Ombudsman saya juga naiknya ekonomi loh. Ini wakil rakyat. Biasanya merakyat. Akhirnya kita ketemu nih mantan wakil rakyat yang merakyat. Real hanya di channel Benix. Thank you ya Mas Alvin Lee buat waktunya. Seru banget nih pembicaraannya. Gue masih pengen banyak nanya nih. Tapi ada kamera. Nanti kalau gak ada kamera deh. Thank you Mas Alvin. Salam sehat. Salam cuan. Bye-bye. Jangan lupa. Apa? Sehat selalu dan kaya raya. Sehat selalu dan kaya raya. Mantap.